Selamat datang pada video pembelajaran mata kuliah Seminar Bisnis Internasional dengan topik Lingkup Ekonomi, Studi Kasus, Persaingan Barang Elektronik, PT LG Electronics Indonesia. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Amanda Dia Mayanti Yuliandra, mahasiswi Fakultas Bisnis dan Ekonomika, jurusan Bisnis Internasional dengan NRP 13011717148. Pada pembahasan pertama, yaitu tentang PT LG Electronics Indonesia. LG Electronics merupakan global dan inovator teknologi dalam penjualan elektronik, komunikasi seluler, dan peralatan rumah tangga. Produk inovatif LG Electronics meningkatkan kemudahan dalam kehidupan masyarakat dan membentuk budaya perusahaan berdasarkan tantangan dan inovasi. Pembahasan kedua adalah sejarah singkat PT LG Electronics Indonesia. PT LG Electronics Indonesia berdiri di Indonesia pada tahun 1990 dengan nama Gold Star. LG Electronics sendiri didirikan pada tahun 1958 di Korea sebelum memutuskan untuk mendirikan perusahaan di Indonesia, dan saat ini telah menjadi perusahaan global yang besar dengan jumlah pegawai mencapai 84.000 orang. Selanjutnya adalah ekonomi pasar. Ekonomi pasar merupakan sistem ekonomi di mana keputusan terkait investasi, produksi, dan distribusi dilandaskan pada hubungan antara permintaan dan penawaran yang menentukan harga barang dan jasa. Ekonomi pasar sendiri meliputi hukum persaingan usaha, aturan hak milik, kebijakan fiskal dan moneter, dan stabilitas ekonomi. Poin pertama, hukum persaingan usaha. Pada PT LG Electronics Indonesia mendahulukan kejujuran dan integritas serta pemasarannya dapat dipertanggungjawabkan. Poin kedua, aturan tentang hak milik. Semua hak dilindungi oleh Undang-Undang LG Life Good telah terdaftar pada merek dagang LG Corporation dan memiliki hak cipta 2016 LG Electronics INC dan PT LG Electronics Indonesia. Poin selanjutnya adalah kebijakan fiskal dan moneter. PT LG Electronics Indonesia mulai memperluas ekspansi dan siap berkontribusi pada perekonomian Indonesia. Di tahun 2017, LG Electronics menarget pendapatan Rp 23 triliun dari pasar domestik dan ekspor. Yang terakhir adalah stabilitas politik. Stabilitas politik menjadi aspek penting dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di era sekarang dan penjualan produk LG Electronics masih relatif baik karena inovasi yang dilakukan LG Electronics sangat baik untuk menarik konsumen. Selanjutnya adalah pembangunan manusia. Pembangunan dalam artian perencanaan perubahan untuk menjadi lebih baik. Maka dalam pembangunan sumber daya manusia, pada PT LG Electronics Indonesia memilih karyawan-karyawan terbaik dengan seleksi yang sudah ditetapkan. Pembangunan selanjutnya adalah produksi. Pada proses produksi di tahun 2016, PT LG Electronics Indonesia memiliki kapasitas produksi sekitar 1.500 unit per tahun dan akan terus bertambah sesuai dengan kebutuhan konsumen. Presentasi penjualan 30% untuk domestik dan 70% untuk pasar luar negeri atau ekspor. Pembangunan selanjutnya adalah daya beli. Di tahun 2013, daya beli produk LG Electronics mengalami penurunan karena pada saat itu produk-produk elektronik kalah saing dengan penjualan batu akik. Namun di tahun 2016, LG Electronics siap membuat inovasi untuk mengempur pasar dengan produk-produk yang berkualitas dan meluncurkan produk dengan pertimbangan dan varian yang berbeda. Di tahun 2016 juga, pada pagelaran acara pameran teknologi Innovest besutan LG Corporation mengundang 14 negara untuk memamerkan produk unggulan untuk segmen Asia. Yang terakhir adalah kesimpulan.
PT LG Electronics Indonesia merupakan perusahaan global yang besar berasal dari Korea yang didirikan di tahun 1958 dan berdiri di Indonesia di tahun 1990. LG Electronics banyak berkontribusi pada perekonomian di Indonesia dan menjadikannya sebagai perusahaan unggulan di Indonesia yang mampu bersaing secara global dengan persentase penjualan sebesar 30% untuk domestik dan 70% untuk pasar luar negeri. Setidaknya saat ini LG Electronics telah memiliki 84.000 lebih karyawan terbaik dengan pelatihan yang baik juga. Sekian dari saya, terima kasih.